Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan pengajian Gus Baha yang akan mengupas tuntas bagaimana menyikapi atau mengingatkan seorang imam yang imam itu lupa tidak membaca Fatihah. Apa harus dengan bacaan subhanallah yang sudah masyhur itu, atau boleh dengan kalimat lain? Sebab kadang dengan subhanallah itu imam tidak paham. Mari kita ikuti penjelasan beliau Gus Baha pada video berikut ini, semoga bermanfaat. Saya ono wong imami, saking semangate ngapalno hal ataka hadisul ghasyiyah Jumat itu, karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah, karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara, yaitu kon ngelingno ngangge napa subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad, merubah hanya satu pakem mengingatkan imam tuh pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Nggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli itu ngomong kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya, dan darurat ya, dan darurat maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolukan-gejolukan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah, karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi, misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alatut thaharah itu dua, al-ma' wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tathhir atau alatut thaharah itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun ma'junun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa air, ada solusinya, yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab, itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting, karena ternyata para nabi itu menjadi pinter itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklet,
kowe sapa? Aku malaikat. Ana apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit niki kalau sembuh niki cekap. Nggih cekap. Bingung, mboten kulino nih bingung niki. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wa hal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya enggak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul ya. Cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Jadi nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini ya, jadi jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cah cilik biasa gak masalah. Singkatnya terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'al li waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayyusaddiquni. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu Harun. Ya kira-kira kayak Mbah Lim dulu. Iya Mbah Lim. Ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita, karena Musa itu agak alsak, sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman, sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wa'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan ya sudah pinter. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma